Shalom teman-teman semua. Kesempatan pada hari ini kita akan bertemu kembali. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar lagi akan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang melakukan setiap firman Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar dari firman Tuhan, diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dikatakan bahwa hikmat yang benar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena pelindungan hikmat adalah seperti pelindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Maksud dari firman Tuhan pada hari ini, kita harus memiliki kesadaran penuh untuk menata hidup kita sebaik-baiknya, walaupun hidup itu singkat. Tujuannya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam pribadi dan hidup kita. Kita bisa menggunakan waktu dengan baik, dan kita bisa membawa orang lain bertindak sama seperti kita yang sudah melakukan firman Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita akan pelajari pada hari ini. Hal yang pertama adalah kita harus punya pandangan yang benar tentang hidup ini. Pengkhotbah menulis di dalam pasal yang ke-7 bagaimana kita harus memiliki pandangan yang baik tentang hidup kita. Dikatakan bahwa dalam ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi pandangan yang benar yang harus kita miliki adalah kita harus belajar menjaga nama baik kita. Nama baik lebih penting dari semua yang ada di dunia ini yang mahal-mahal. Kita harus memelihara nama baik kita. Orang tua kita sudah memberikan kita nama. Itu bukan main-main. Nama yang memiliki arti. Nama yang punya makna. Di mana kedepannya ada harapan-harapan dari orang tua kita di dalam nama kita. Semua yang diberikan dari orang tua untuk kita itu nama. Kita harus jaga dengan baik. Jangan nama kita coreng sendiri. Kita berbuat hal yang tidak baik, sehingga nama kita menjadi tidak baik lagi. Ketika orang lain mendengar nama kita, si Anu, saya udah tahu dia orang yang baik. Atau kita mendengar lagi orang lain berkata, si Anu, si Joko, atau siapapun nama seseorang disebutkan, itu gak baik, ini orang yang suka bohong, suka mencuri, suka apa. Jadi nama baik itu sangat berharga. Dikatakan di dalam Amsal bahwa nama baik itu
lebih berharga daripada kekayaan apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita belajar menjaga nama baik kita. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Jadi nama kita harus kita bawa sampai pada hari kematian. Nama kita memberikan gambaran siapa diri kita sebenarnya. Kita harus tahu bahwa nama yang melekat dalam diri kita itulah pribadi kita. Jadi kita harus punya kualitas yang baik dalam hidup kita melalui nama kita. Hal yang kedua adalah harus punya pandangan yang benar itu ketika kita menikmati masa hidup kita. Apa yang dikatakan di sini? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Dengan kata lain, kita harus belajar menikmati hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita menjaga hidup kita dengan baik. Kita tidak sembarangan memakai hidup kita. Kita tidak menggunakan hidup kita yang singkat ini dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita tidak lagi menikmati hidup kita. Teman-teman adalah anak-anak muda. Anak-anak harapan bangsa. Bukan berarti masih lama saya nanti tua, nanti masih lama saya meninggal. Tidak. Kematian tidak menentukan umur berapa. Muda juga bisa mati. Tua juga bisa mati. Kecil juga bisa mati. Semua itu tidak bisa menjadikan bahwa umur menentukan kematian. Bukan. Tetapi pengkhotbah mengingatkan kepada kita. Kita harus menikmati masa hidup kita dengan baik. Kita buat hal yang baik. Kita melakukan sesuatu yang baik. Karena hidup itu sangat singkat. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, hidup kita itu seperti angin yang tidak kelihatan, sebentar bisa lenyap. Jadi kita harus menjaga ini semua. Membuat hidup kita, masa hidup kita dengan baik dan benar. Kita harus punya pandangan yang benar. Bahwa hidup saya, ketika saya hidup, saya harus lakukan yang terbaik. Ketika saya hidup, saya harus buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya hidup, saya harus menyenangkan hati orang tua saya. Pandangan yang ketiga adalah kita hidup tidak dalam pesta pora. Hidup kita harus sungguh-sungguh kita pakai sesuatu yang berarti. Banyak anak muda sekarang tidak lagi tahu apa arti hidupnya. Kebanyakan hidupnya main-main. Hari lepas hari hanya main game. Hari lepas hari hanya berfoya-foya. Hari lepas hari hanya main kebut-kebutan. Hari lepas hari hanya untuk berantem berkelahi. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Jadi orang yang tidak punya pandangan yang benar lebih suka hidupnya untuk berfoya-foya, berpesta pora, membuang waktunya dengan percuma. Banyak waktu yang sebetulnya dipakai untuk hal-hal yang baik, tetapi dibuang dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Anak muda, sadarlah. Hidup itu singkat. Hidup itu ada batasnya. Hidup itu ada kontraknya. Hidup itu enggak sembarangan. Hidup itu harus kita lalui hari demi hari. Bagaimana kalau Tuhan kasih hidup pada saat ini? Berarti kita harus pergunakan sesuatu yang benar dan baik. Kita memiliki pandangan yang benar. Bahwa hidup saya ini harus saya kerjakan, saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena semua yang saya kerjakan adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan. Teman-teman semua, biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar. Kalau selama ini hidup saya nggak benar, hidup saya nggak main-main, hidup saya nggak teratur, hidup saya nggak berguna, hidup saya nggak berarti,
melakukan sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, bertobatlah. Karena firman Tuhan pada hari ini kita belajar untuk kita mengenali siapa diri kita, mengenali apa yang harus kita buat ketika kita hidup. Mengkhotbah mengingatkan kepada kita untuk kita berubah, bertobat, membalikan arah hidup kita, memiliki pandangan yang baik dan benar bahwa saya adalah milik Tuhan. Lakukan yang benar buat Tuhan. Amin. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang kelima. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Hal yang kedua adalah kalau kita mau hidupnya sungguh-sungguh berubah dan memiliki kasih karunia Tuhan, yang kedua adalah kita harus punya karakter yang baik. Amin. Di dalam ayat ini katakan kita punya karakter yang baik. Karakter yang baik itu seperti apa? Karakter yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Pengkhotbah adalah seorang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Dia adalah Raja Salomo yang menulis surat ini, menulis kitab ini. Dia adalah orang yang berhikmat. Hikmat itu harusnya sungguh-sungguh dipakai untuk sesuatu yang baik. Karakter yang baik dimulai dari hikmat, pengenalan takut akan Tuhan dalam Amsal 1 ayat 7. Jadi kalau kita mempunyai karakter yang baik, kita harus dibentuk dari hikmat dari Tuhan. Hikmat itu akan memudahkan hidup kita. Hikmat itu akan menuntun hidup kita. Hikmat itu akan membawa kita naik ke atas. Hikmat itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Hikmat itu akan memberikan kita, memudahkan hidup kita mencapai sesuatu. Di dalam ayat ini katakan bagaimana orang bodoh. Orang bodoh itu seperti apa? Orang bodoh itu yang tidak punya hikmat. Orang bodoh hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang bodoh yang hanya membuat sesuatu yang mengerjakan hal-hal yang bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa mengerti apa itu panggilan Tuhan. Orang bodoh itu tidak tahu siapa Tuhan. Hikmat penting. Karena itu akan memudahkan hidup kita. Anak muda, hidupmu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan untuk menuntun langkah anak muda sampai kepada posisi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hikmat itu juga dikatakan untuk memelihara hidup. Hidup orang yang berhikmat akan dipelihara. Dia tidak sembarangan ngomong. Dia tidak sembarangan berbuat. Dia tidak melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya sendiri. Tetapi dia sungguh-sungguh mengerti bahwa apa yang ada dalam dirinya adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat memelihara hidup orang muda ini. Dapat sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Jadi hikmat itu sangat penting. Hikmat itu dapat memberikan sesuatu keuntungan bagi kehidupannya. Hikmat daripada Tuhan itu membawa dia untuk sampai kepada tingkat kesuksesan. Sebagai anak muda, miliki hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa dapat hikmat dari Tuhan? Harus dekat dengan Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Ketika kita dekat memelihara hidup kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah, ketika kita ada dalam pergaulan, ketika kita dalam pelayanan, ketika kita dalam pekerjaan, ataupun apapun yang kita kerjakan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menurunkan hikmatnya buat kita. Ketika kita punya karakter yang baik, kita dapat mengendalikan emosi kita. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, jangan lekas-lekas marah dalam hati.
Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi karakter yang baik itu dapat mengendalikan emosi kita. Emosi anak muda, saya tahu. Kadang-kadang emosi tidak terkendali. Tetapi ketika kita punya karakter yang baik, kita akan bisa mengendalikan semua emosi kita. Kita dapat berpikir lebih matang ketika kita mengerjakan sesuatu. Oh iya, kalau saya mengerjakan ini akan berakibat seperti ini. Oh, saya mengerjakan ini akan membuat seperti ini. Jadi banyak hal yang harus kita miliki. Karakter yang baik. Belajarlah untuk memiliki karakter yang baik.